Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Iya, baik. Terima kasih teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang sudah bergabung pada malam hari ini. Mohon maaf sedikit terlambat karena memang habis tarawih terlebih dahulu ya. Jadi lebih 9 menit untuk KBM malam ini. Baik, sebelumnya Miss mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang beragama Muslim. Semoga puasa kita tahun ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun, diberi kesehatan yang paling utama. Mudah-mudahan semuanya aman-aman aja dan baik-baik saja, begitu ya. Amin. Ya.
Baik, teman-teman, sebelum memulai ke materi malam ini, izinkan Miss, untuk meminta maaf terlebih dahulu tentang pertemuan hari, Rabu ya kalau nggak salah ya, yang Iya, Miss. Kita nungguin sampai jam 10 malam. Masya Allah, ya Allah, ya. Jadi ceritanya Miss ceritakan sedikit. Miss itu sudah izin dari hari sebelumnya, cuman memang sedikit Miss yang keliru, tidak share di kelas dan Miss hanya menginformasikan di akademik itu pun kelas sore. Jadi Miss lupa untuk menginformasikan. Jadi memang dari kelas sore itu sudah Miss liburkan karena memang ada sedikit kerjaan yang memang harus Miss selesaikan saat itu juga begitu ya. Jadi sebelumnya mohon maaf kalau kemarin tiba-tiba pada absen Miss juga kaget dan Miss informasi ke akademik tetapi nanti kita perbaikin bersama seperti itu ya. Oke, Miss. Ya, jadi itu sebelumnya Miss minta maaf. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya nggak miskom. Sebetulnya Miss sudah informasi gitu ya. Dan Missnya juga memang sedikit keliru, lupa untuk menginformasikan lebih detail kepada kelas ini gitu ya. Baik, teman-teman, sebelumnya Yuli ada nggak Yul? Ada Yuli tidak? Masuk nggak? Belum hadir mungkin, Miss. Oh, belum hadir ya. Yang di depan laptop boleh minta tolong untuk di-share screen materi yang tadi Miss informasikan. Kebetulan Miss malam ini sedang menggunakan handphone Dira di laptop nih, Miss. di laptop, ya. Ya, boleh minta tolong untuk di-share screen yang tadi? Boleh, Miss, boleh. Ya, terima kasih sebelumnya. Materinya mana, Miss? Di grup WA sudah Miss berikan. Oke. Bentar, Miss. KBI. Belum, Miss. Susah banget. Belum ada, Miss, materinya. Oh, oke. Ya, silahkan tolong di-share screen. Sebentar, Miss. Bentar dulu, sahabat, Miss. Belum dibuka. Mana? Sudah, Miss? Oke, baik. Yes, oke, baik. Terima kasih yang sudah membantu untuk share screen pada pertemuan kelima ini. Jadi, teman-teman, untuk pertemuan kelima ini kita tidak terlalu banyak materinya dan tidak sampai selesai juga jam 9 apa setengah 10 begitu ya, karena memang ini harus teman-teman praktekkan, yakni kita masuk ke materi tentang korespondensi khususnya surat menyurat dinas ya, untuk surat dinas. Jadi yang harus dipraktekkan ada beberapa.
Coba next deh. Ya, ada nota, memo, surat dinas, pengantar, pengumuman, dan surat edaran. Nah, sebetulnya kalau ini tanpa harus dijelaskan, Miss yakin teman-teman sudah dapat mempraktekkan secara mandiri ya, karena memang ini menjadi kerjaan teman-teman begitu ya. Oke, baik, next. Ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke materi tentang memo. Nah, memo ini berasal dari kata memori yang artinya itu ingatan. Jadi, sering sekali kita ketika bekerja mendengar bahasa, Miss, saya baru dapat memo, misalkan ya. Nah, memo ini berasal dari kata memori yang artinya adalah ingatan. Jadi, sebuah bentuk komunikasi tertulis yang di dalamnya berupa pesan yang sangat singkat. Jadi pesannya sangat singkat gitu, itu memo. Karena memang memo ini bersifat internal, jadi ketika teman-teman membuat memo juga isinya atau kontennya ini sangat singkat. Itu memo, begitu ya. Baik, next deh. Ya, ciri-ciri memo. Nah, di sini memo itu secara konten isinya sangat singkat dan padat. Kemudian berikutnya adalah tidak ada kalimat pembuka dan penutup, no opening, no closing. Gitu ya. Jadi tidak ada kalimat pembuka dan penutup, tetapi langsung ke poin-poinnya saja. Itu ciri-ciri memo, begitu ya. Baik, next deh. Yes, bersifat intern atau internal karena memo ini biasanya dari atasan ke bawahan ya dalam satu skup yang sama. Jadi memang tidak diharuskan ada pembuka, misalkan berdasarkan bla 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 gitu ya. Atas perhatian ya nggak ada, biasanya memang cukup sangat singkat karena bersifat internal gitu ya. Oke, next deh. Next. Nah, ini contoh sistematika penulisan memo yang harus teman-teman kuasai. Jadi tetap ada kepala memonya, kemudian penulisnya dari siapa, dan pihak yang dituju. Ini untuk siapa? Gitu ya. Baru di situ ada isi atau kontensnya apa. Singkat, jelas, dan padat. Jadi nggak boleh yang namanya memo ini terlalu panjang lebar karena memang sifatnya sangat singkat gitu ya. Baik, silakan berikutnya, Dek. Nah, oke, baik. Ini yang akan teman-teman praktekkan ya. Jadi memang ada isi, tanggal penulis, identitas, tanda tangan, dan nama penulis. Nama penulis tolong dicatat teman-teman. Di situ siapa aja ya, disesuaikan dengan yang mengirim. Tetapi upayakan ketika membuat memo, ini semua masuk dari mulai 1, 2, 3, 4 sampai 8, silahkan diisi begitu ya. Baik, silakan lanjut. Nah, ini contoh dari memo yang nanti silahkan teman-teman mahasiswa-mahasiswi praktekkan. Ini ada kopnya, PT Mampir Heula gitu, siapa orang Sunda ya, PT Mampir Heula gitu ya. Jalan Hasanuddin nomor 14 Bandung. Memo kepada Kepala Bagian Personalia dari Direktur Utama, langsung kontensnya aja. Kami minta laporan kepegawaian secepatnya. Terima kasih. 3 April 2006, Direktur Utama Fatir Pratama. Nah, ini contoh memo yang biasa kita lihat di skop atau lingkungan organisasi. Jadi mohon nanti silakan semua ada tugas-tugasnya teman-teman silahkan dikerjakan. Itu untuk contoh memo.
Nah, sekarang ini nota. Nota berasal dari kata note, artinya catatan. Nota itu bersifat vertikal. Lanjut. Nah, ini contoh nota. Oke, itu sip. Direktur Utama Fatir Pratama. Nah, ini contoh nota. PT Mampir Heula, Jalan Dago nomor 14 Bandung. Nota dinas nomor sekian-sekian kepada kepala bagian next deh. Yes, kepada oke. Next sayang. Ya. Kenapa oke, terus nota tadi. Next nota deh. Nah, ini contoh nota. Bedanya dengan memo yang tadi, kalau nota itu memang ada halnya atau perihal. Di sini jelas halnya yakni tentang laporan keuangan. Mengingat bulan ini akan segera berakhir, kami minta agar Bapak Ibu segera memberikan laporan keuangan per semester ini. Harap dilaksanakan secepatnya dan terima kasih. Nah, ini contoh nota dinas. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi simpel banget, kalau ini memang ada hal dan ada nomornya, tetapi cenderung memang sifatnya vertikal, gitu ya. Baik, lanjut. Next, Dek. Oke. Sekarang surat undangan dinas. Nah, surat ini memang berisi sebuah harapan agar pihak yang diundang berkenan menghadiri acara resmi yang diadakan oleh sebuah organisasi. Nah, berarti kalau ada harapan untuk hadir, nah di sini tugas teman-teman adalah bagaimana membuat surat ini betul-betul harus sesuai dengan kaidah penulisan. Teman-teman harus detail, harus upayakan jangan membuat sebuah surat yang di mana teman-teman ini tidak teliti, misalkan khususnya undangan ya, karena undangan ini memang lumayan dibilang fatal ketika teman-teman tidak teliti. Misal, penulisan alamat atau tanggal, di mana teman-teman ini alamat dan tanggalnya keliru gitu ya. Harusnya tanggalnya tanggal 5 atau tanggal 17, ditulisnya tanggal 18 misal. Nah, ini kan fatal. Makanya anak-anak AP khususnya upayakan ketika membuat sebuah surat undangan sedetail mungkin, seteliti mungkin. Tidak diperkenankan teman-teman ini membuat surat yang akhirnya berdampak kepada kinerja perusahaannya jelek gara-gara teman-teman tidak teliti begitu ya. Itu surat undangan. Next, Dek. Lanjut. Bentar, Miss, bentar. Oke. Sudah, Miss. Oke, baik. Nah, di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat surat undangan dinas yang Miss ceritakan tadi. Tolong perhatikan waktu acara dilakukan. Hari, tanggal, dan jamnya kapan. Kemudian tempatnya di mana. Nah, ini jangan menjadi sesuatu kekeliruan tentang tempat. Di mana tempat ini penting. Misalkan tempat Jakarta, alamatnya mana? Jalan Gatot Subroto nomor sekian. Itu harus selengkap mungkin menuliskan tempat, begitu ya. Kemudian susunan acara juga penting dan bahan-bahan yang harus disiapkan apa saja. Itu tolong diperhatikan supaya teman-teman nanti memiliki kerja yang bagus gitu ya. Kan kebayang teman-teman ketika membuat yang salah, miskomunikasi, kan kebayang ya pimpinannya seperti apa tuh nanti misalkan undangannya harusnya besok, hari ini para tamu datang gitu, persiapan belum ada karena
efek dari kesalahan hari dan tanggal juga jam. Nah, ini tolong perhatikan tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat surat undangan. Next, Dek. Lanjut. Baik, berikutnya ada surat pengantar. Nah, surat pengantar ini ada pengantar orang, ada juga pengantar berkas atau dokumen. Ya, ya oke. Nah, surat pengantar orang biasanya memang untuk memberikan mandat kepada yang pembawa surat untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Misalkan gini, teman-teman ditugaskan untuk mengerjakan sesuatu. Nah, biasanya memang ada surat pengantar orang. Jadi, itu bukti bahwasanya kita ini memang sebagai orang yang dimintakan tolong dari perusahaan X misalkan ya, itu pengantar orang. Lanjut. Nah, ini untuk contoh-contohnya nanti teman-teman next aja ya. Nanti silahkan dibaca karena sudah lumayan lengkap. Contoh surat pengantar orang. Contoh surat ya pengantar berkas ini untuk surat pengantar berkas di sini surat yang dibuat untuk mengantarkan surat yang lain. Nah, ini ada routing slip dan buku ekspedisi. Next, Dek. Nah, ini contoh routing slip yang bisa teman-teman baca ya. Iya. Contoh format pengantar barang. Oke, next aja. Yang untuk contoh-contoh nanti teman-teman boleh silakan latihan aja yang Miss jelaskan secara teorinya dulu. Tapi untuk contoh format latihan nanti dikerjakan setelah selesai Miss menjelaskan ya. Baik, berikutnya adalah ada surat edaran. Nah, surat edaran adalah surat yang diberikan kepada banyak orang. Titik. Lanjut, Dek. Baik, di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat surat edaran. Yang pertama adalah teman-teman tolong perhitungkan berapa banyak pihak yang dituju. 1, 2, 3, 4, 5, sekian gitu ya. Itu diperhatikan. Kemudian jangka waktu penyampaiannya, jangan sampai surat edaran yang teman-teman buat malah kadaluarsa gitu ya. Loh, ini kan edarannya 1 bulan yang lalu misalkan. Jadi tolong banget, sebetulnya kunci dalam korespondensi ini ya tentang bagaimana teman-teman ini teliti ketika mengerjakan membuat sebuah surat, teliti aja. Seperti hal ini, kayak membuat surat edaran, jangka waktu penyampaiannya pun harus diperhatikan. Jangan sampai harusnya kemarin teman-teman sudah out up to date misalkan, itu perhatikan kembali. Kemudian perhitungkan panjang alamat dalam agar bentuk surat tetap bagus walaupun alamat sudah ditempel. Nah, alamat dalam ini karena setiap orang memiliki alamat yang berbeda, upayakan kita sudah menyeting dari awal. Jangan sampai justru jadi terlihat berantakan gitu ya gara-gara alamat Bapak Andi dengan Bapak Andri berbeda. Kemudian jumlah katanya juga misalkan kan tidak sama ya. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi ada nilai estetika, kita ini harus paham, jangan sekedar gugur tugas. Jadi mohon perhatikan kembali ketika membuat surat-surat hal seperti ini, seperti edaran, tolong perhatikan selain jangka waktu, diperhitungkan juga alamat dalam ini seberapa banyak kata-kata itu ya, supaya menghindari enakan dipandang gitu. Miss, ini kok yang satu begini, yang satu tidak sesuai. Nah, itu dihindari gitu ya. Baik, next.
Ya, panjang surat juga disesuaikan ya. Yang penting konklusinya untuk edaran ini teman-teman disesuaikan aja. Sesuaikan dengan kebutuhan, tapi kita antisipasi dari awal. Karena kalau edaran ini kan satu surat diberikan kepada beberapa orang. Nah, ini perhatikan kembali. Lanjut, Dek. Surat pengumuman ditunjukkan kepada banyak orang dan isi pengumuman cenderung lebih terbuka. Oke. Baik, teman-teman, seperti disinformasikan untuk KBI ini, baik, teman-teman, seperti disinformasikan, jadi untuk materi KBI ini kita tidak full, ada banyak latihan yang harus dikerjakan karena memang biasanya Miss kalau mengajar KBI itu waktunya 2 sesi. Jadi satu sesi itu menjelaskan, satu sesinya itu teman-teman latihan. Nah, karena kita kondisinya kita daring dan waktunya juga cuman 1,5 jam begitu ya. Jadi satu surat aja kadang-kadang mahasiswa-mahasiswi ini menghabiskan waktu bisa beberapa menit. Ada yang sampai 30 menit satu surat gitu ya. Nah, makanya teman-teman untuk malam ini sengaja tadi materi sudah Miss share ke sahabat kita, ke Yuli tadi Miss sebenarnya memberikan ya, tapi sudah Iya, Miss share juga. mohon maaf ya, Miss. Saya tadi habis Ya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa sayang. Nah, atau gimana? iya udah selesai. Untuk part 6 itu nanti Dek. Itu nanti. Yang sekarang baru di bagian kelima dulu. Itu nanti aja minggu nanti. Ya. Yang sekarang teman-teman ya terus deh yang nah ini 1 2 3 yes. Oke, good. Thank you. Jadi teman-teman untuk malam ini silakan. Ini ada 3 latihan yang harus teman-teman kerjakan. Mohon kerjasamanya. Miss tidak menyusahkan, tidak membebani gitu ya. Terserah karena ini hanya just to know aja untuk oret-oretan teman-teman latihan. Dikerjakan latihan 1, 2, dan 3. Untuk waktu pengumpulannya kapan? Miss berikan tenggang waktu sampai UTS. Jadi misalkan pertemuan besok ada lagi nih soal-soal yang banyak, kerjakan, kumpulkannya nanti all UTS kasih di Google Drive. That's all. Itu aja. Silakan ada yang mau ditanyakan? Mangga sebelum mengerjakan latihan-latihan. Oke Bu, makasih Bu. Yes, Mas Apri, ciri khas banget suaranya. Yang lain, anak-anak Miss, mahasiswa-mahasiswi yang Miss banggakan, ada lagi sayang, Mangga? Miss Dira mau tanya dong, Miss, kalau memo itu gimana sih, Miss? Kan ada kepala memo ya, Miss? Coba lihat di PPT-nya yang tadi, coba deh, biar lebih paham. Kepala memo itu kan kayak, itu nggak sih, Miss, kayak kop surat gitu nggak sih? Yes, kepala memo itu kop surat. Ini kan. Coba lihat contohnya yang tadi. Bentar, Miss. Bentar. Susah banget. Contoh. Itu kan ukurannya kecil ya Bu ya? Ini contoh aja, realnya enggak, disesuaikan aja. Ini hanya sekedar contoh. Yang penting, yes, sistem ya. Ini nih, Miss. Ini Mm-mm. nih nomor 1 ini kan kepala kayak kop surat gitu. Itu cuman alamat. Itu kop surat. No, kop surat itu lengkap. Kepala memo itu tetap ditulis sempurna. Tidak hanya sebatas alamat keliru ya. Kepala memo dibuat selengkap mungkin. Kemudian kalau bilang Miss ini kecil ya, itu tentatif. Yang penting sistematika penulisan memo ini lengkap. Mulai dari kepala memo, penulis, pihak yang dituju, isi memo,
tanggal identitas sampai tanda tangan. Itu lengkap, aman. Jadi terlepas kecil besarnya mah enggak, disesuaikan dengan kebutuhan. Yang jelas harus singkat. Bu, izin Bu. Hmm, Itu kepala memo itu kop surat itu ya? yes. Tapi tetap di bawahnya itu ada penulisan memo gitu nggak Bu? Betul Mas Apri, tetap sempurna karena ini memang sifatnya internal, tetap ada kop kepala memo, memonya tetap ditulis, memo gitu, tetap dicatat. Baru nanti dari, karena ini yang membedakan surat memo dengan yang lainnya. Ketika pimpinan kita baca, ketika kita membaca, oh ya ini ada surat memo nih, gitu. Kita sudah langsung baca memo, gitu. Dicatat Mas Apri. Nah, ini contohnya. PT Mampir Heula Jalan Hasanuddin nomor 14 Bandung. Memo, jelaskan kepala dari kami minta laporan kepegawaian secepatnya. Terima kasih. 3 April 2006. Ini contohnya Mas Apri dan teman-teman. Bisa diikuti. Oke Bu. Baik. Miss. Oke, Oh, Mbak. bisa Bu. Oke. Nah, jadi ini contoh yang paling simpel yang nanti isinya tentang apa ya? Ya mangga isinya itu kasuistik, kembali kepada kebutuhan masing-masing. Tidak harus isi tentang laporan kepegawaian, bisa apapun. Yang penting isinya singkat. Gitu ya. Boleh Bu, bebas. Bu. Yes, Mas Apri. Hmm. Itu isinya sesuai soal itu atau bisa ngarang bebas? Mas Apri, punten suaranya kayak robot ya. Putus-putus Mas Apri, coba diulang. Ya, jadi itu bikinnya sesuai soal itu apa bebas Bu untuk isinya. Oh ya, bebas. Isinya bebas. Yang jelas masih berhubungan dengan pekerjaan di institusi tertentu. Misalkan satu kantor nih, gitu kan. Direkturnya atau pimpinannya minta laporan tentang keuangan bulan ini, ya mangga itu menggunakan memo. Jadi nggak harus terlalu formal, itu memo. Oh, Bu. Mm-mm. Miss. Ya, Suaranya yes. putus-putus. Iya, Miss juga sama. Suara teman-teman putus-putus juga nih. Ya, Bu, ada lagi? dikumpulin ketua kelas atau ngirim sendiri-sendiri Bu? Yes, gini, kebetulan kan tugasnya lumayan banyak ya. Jadi latihan-latihan ini memang sebetulnya kalau kita offline sih memang enaknya langsung dikumpulkan, langsung diperiksa saat itu. Tetapi karena kondisi kita online, jadi dikumpulkannya ya kalau bisa satu orang disimpan di Google Drive, jadi bisa lebih efisiensi begitu ya, Mas Apri ya? Kenapa nggak kirim email aja sih, Miss? No, email Miss nggak berkenan. Kenapa? Karena mahasiswa Miss terlalu lumayan banyak dan nanti ketumpuk deh. Bukan Miss nggak mau email ya sayang, mohon maaf banget. Kebetulan semester ini lumayan banyak siswanya, berapa 200-an lebih lah pokoknya ya. Jadi kalau by email nanti Miss keteteran sayang. Jadi silahkan Google Drive aja lebih aman dan nanti Miss lebih bisa baca gitu ya. Oke, Miss. Miss, satu lagi, Miss. Kerjainnya di Word apa tulis tangan? Oke. Untuk mengerjakan all menggunakan laptop, tidak tulis tangan. Ya karena memang ini yang akan kita lakukan ke depannya teman-teman nggak ada menggunakan tangan. Yang namanya memo ini pasti kita sudah di era digital ya pasti diketik gitu ya, tidak ditulis tangan. Bu, pegel kalau nulis Bu. Yes, Mas Apri, what? Kenapa Mas Apri? Kalau nulis pegel Bu banyak. Iyalah Mas Apri, ya Allah kasihan banget anak-anakku. Jangan ditulis tangan.
No ya, dan memang justru kita melatihnya dengan menggunakan teknologi digitalisasi. Beda kasus dengan pertemuan pertama karena kita pertemuan pertama kan beda ya, harus ada by hand gitu ya. Beda. Kalau ini semua tugas per malam ini KBI, teman-teman silakan diketik, jangan membebani karena Miss paham banget kondisi teman-teman capek ya, rata-rata bekerja. Jadi mangga aja, dicari enaknya aja. Kemudian untuk tugas Miss boleh nggak sih Japri? Japri boleh tapi di Google Drive. Jangan jadi biar enak Miss bukanya gitu loh, ya. Siap, Bu. Baik, Miss. Baik, Baik. Miss. Yes, sayang, baik. Ada lagi Mangga? Jadi Miss info dari awal ya, kita untuk KBI karena harus praktek kita tidak full sampai jam 9:30 malam. Karena teman-teman boleh nih oret-oretan sambil santai-santai gitu dikerjakan. Nanti pas UTS, sebelum UTS semua dikumpulkan supaya Miss bisa merekap semua nilai. Jangan sampai misalkan di sini Mas Apri paling rajin mengerjakan nilainya C karena ketutup oleh yang lainnya karena banyak banget apalagi kalau di WA itu Dek. Kadang Miss mohon maaf banget ketika ngirim WA just Miss hanya baca gitu ya. Ya sudahlah ketika memang tidak harus dibalas yang penting baca gitu ya. Ya itulah kondisinya jadi mohon Nggak apa-apa, Bu, asal nilainya nggak kurang aja. ya mohon maaf dimaklumi ya teman-teman karena posisi daring ini Miss kan megang kampus lumayan ada 4 kampusan lah kurang lebih ya. Jadi satu kampus itu ada 4 kelas. Lumayan banyak lah pokoknya. Jadi mohon maaf dan mohon pengertian dari teman-teman kalau misalkan WA slow respon banget karena enggak lagi. Ya seperti itu kondisinya. Baik, silakan ada lagi yang mau ditanyakan mahasiswa-mahasiswi Miss untuk pertemuan kelima? Cukup? Bu, izin Bu, boleh bertanya ini nggak Bu? Yes. Kalau korespondensi ini bisa menyangkut ke public speaking Bu ya? Terkait untuk cara berbicara dengan baik menggunakan kata-kata yang baik dan benar gitu nggak sih Bu? Iya bisa ada korelasinya. Kan perbedaannya kalau public speaking itu kan kita oral langsung gitu ya. Tapi kalau yang namanya korespondensi justru kita aktualisasikan berbentuk tulisan, Mas Apri. Itu justru salah satu hal melatih juga. Jujur Gitu. gini, ketika Miss membaca ya, misalkan contoh deh Mas Apri atau yang lainnya gitu ya mengirimkan pekerjaannya berupa korespondensi itu bisa dibaca. Ini seperti apa ya kondisi yang sebetulnya. Bahasa ini mewakilkan walaupun diaktualisasikan berbentuk tulisan tapi bisa baca loh Miss tuh. Oh ya, contoh bagaimana ketika anak-anak ini, mahasiswa-mahasiswi ini dilatih untuk menggunakan bahasa yang formal gitu ya, itu kan public speaking. Bagaimana kita ini harus bisa mengaktualisasikan bahasa kita dari lisan berbentuk tulisan. Jadi sangat ada korelasinya antara public speaking dan yang namanya korespondensi. Seperti itu Mas Apri? Betul Bu, kadang kan kita kalau berbicara gitu yang susah itu merangkai kata-katanya yang baik dan benar gitu Bu. Makanya kan kadang selemotan gitu kalau ngomong. Ya, betul. Itu sebetulnya Mas Apri ada tipikal orang dia kalau berbicara enak banget, tapi ketika mengaktualisasikan berbentuk tulisan itu belepotan, overdosis lagi belepotannya. Banyak, ada juga yang kebalik. Dia ketika berbicara belepotan gitu ya, kalau bahasa santainya, tapi nanti ketika menulis surat dia rapi gitu ya. Makanya ini perlu dilatih. Apalagi teman-teman ini kan bekerja bukan orang-orang yang tidak bekerja, yang memang hidup di lingkungan yang formal, tolong dari sekarang dilatih. Bukan, mohon maaf ya, bukan Miss menggurui, tidak, tetapi justru ini penting. Makanya Miss kalau mengajar di kelas, boleh ditanyalah kakak-kakak seniornya, khususnya ketika mengajar public speaking gitu ya, pelayanan prima dan lain sebagainya, PD, pengembangan diri, itu biasanya ada punishment. Mahasiswa-mahasiswi masuk ruangan ketika mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai itu kena punishment. Itu
dulu ketika masih offline. Nah, tujuannya satu, membiasakan mahasiswa-mahasiswi ini untuk menggunakan bahasa yang enak, yang pantas diucapkan gitu. Jangan sampai lulusan mahasiswa kita, teman-teman kan sekarang levelnya beda, mahasiswa-mahasiswi. Ketika berbicara misalkan satu tidak berkualitas, malu-maluin kan gitu ya. Makanya upayakan mendingan banyak diemnya deh kalau memang masih harus belajar. Atau ketika kita berbicara, berkomunikasi, upayakan pintar pandai memilih kata supaya terlihat kita ini orang-orang yang kompeten. Seperti itu, teman-teman. Betul, Bu. Baik, Miss. Yes. Jadi kembali lagi ya teman-teman, untuk yang namanya korespondensi tidak harus dikhawatirkan, yang penting belajar terus. Karena real life-nya nanti ketika masuk di dunia usaha dan industri, mungkin sahabat-sahabat kita di sini sudah ada yang ngalamin ya. Yang namanya surat itu sudah ada draftnya, Dek. Teman-teman ini tinggal mengisi aja, sudah ada draftnya di masing-masing perusahaan. Perusahaan A, B, C, Z itu mungkin berbeda gitu ya. Ada kadang, Miss saya pernah lihat surat kok di kiri gitu. Harusnya kan secara kaidah penulisan center, it's okay. Kita sebagai orang akademisi boleh membetulkan, tetapi tidak boleh menggurui, sayang. Orang itu paling anti diguruin, misalnya apalagi misalkan senior gitu ya. Misalkan Rahma nih masuk kantor gitu. Terus itu tahu salah, tapi kita menggurui, orang nggak akan terima. Caranya yang cantik, komunikasi yang baik, buktikan dengan bukti otentik, cari kata para ahli, mohon izin. Nah, insya Allah itu diterima. Berbeda dengan kitanya songong banget gitu. Misalnya contoh Mas Apri, izin Pak, bla 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 gitu ya. Ini salah nih. Justru orang tuh nggak akan nerimo. Tetapi kalau kitanya komunikasi baik, bukti otentiknya ada, secara ilmiahnya ada, aman. Itu sebetulnya apapun lah, semua bidang juga sama, nggak harus dikorespondensi. Ketika kita komunikasi baik, semua yang ada di lingkungan kita ini akan tunduk dengan baik. Kalau cara bicara kita baik, titik. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Aku cukup, Miss. Cukup ya. Miss, Ya. satu lagi kan soal latihan itu kan udah ada yang petunjuknya, Miss. Itu ngikutin itu aja boleh, Miss? Ya memang ngikutin itu, sayang, betul. Enggak, takutnya Kenapa kan Miss ada berikan contoh yang kemarin perusahaannya bebas gitu. Oh yes, nggak apa ya, memang Miss sengaja memberikan contoh yang sudah jadi. Teman-teman tinggal menambahkan saja, sayang. Teman-teman menambahkan, menyesuaikan dengan kasusnya. Sengaja justru mempermudah gitu ya. Yang penting memahami, paham, ikutin contoh, aman. Begitu ya, mudah-mudahan tidak ada kendala, karena Miss juga paham kondisi lagi puasa. Bagi yang beragama Muslim kita memang ya kadang kala aduh Miss lagi ya ABCZ lah gitu ya, seperti halnya malam ini kan habis terawih. Aduh Miss aja tadi dari tempat terawihnya lumayan agak terburu-buru karena khawatir waktunya tidak cukup begitu ya, tapi alhamdulillah masih kita bisa membagi waktu antara urusan duniawi dan akhirat gitulah ya teman-teman ya. Harus seimbang, Bu. Yes. Gimana Mas Apri? Mangga ada lagi teman-teman? Halo teman-teman. Cukup, Bu. Cukup? Buat saya Cukup, Miss, cukup. Cukup, Miss. Cukup ya, ya. Miss. Kekenyangan, ya sayang, kekenyangan kolak ya cukup Miss, gitu ya. Baiklah. Kekenyangan gorengan, Miss. Ya Allah, kebayang. Kalau di ibu kota teman-teman enak. Kalau Miss ini di daerah, cari takjil susah deh. Harus bikin. Gitu ya, berbedalah kehidupan di daerah sama Waduh, di lagi ibu di mana, kota. Bu? Lah kan di Cianjur sayang. Miss tinggalnya lagi di Cianjur. Dari puncak. Makanya kalau ada waktu monggo mampir silaturahim. Dari puncak, teman-teman tahu puncak kan? Itu Tahu, tinggal arah Miss. Bandung. Yes sayang, ambil arah Bandung. Miss tuh rumahnya perbatasan Bandung Cianjur tuh. Rumah Miss di situ. Nggak jauh dari puncak 1 jam.
Silahkanlah mampir ya untuk silaturahim, memperpanjang umur, memperpanjang rezeki gitu ya. Nanti lebaran Miss saya mampir. Boleh. Lebaran, Miss, OTW, Miss. Boleh. Yes, konvoy itu lebaran rame-rame, silahkan. Rumah Miss cukup buat 20 orang bisa lah. Bismillah bisa lah ya. Oke ya sudah anak-anakku, terima kasih sekali dan mohon maaf atas ketidaknyamanan minggu lalu itu Miss sudah informasi, tetapi memang karena deadline-nya Miss agak liar gitu ya, jadi sudah dari sehari sebelumnya sebetulnya, makanya tadi Miss mohon maaf untuk minggu lalu gitu ya. Oke, baik Miss kira itu saja teman-teman untuk pertemuan malam ini. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Tolong tugasnya dikerjakan. Akhir kata, jangan lupa masih ada waktu 30 menit untuk mengerjakan soal. Miss akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama-sama anak-anak, yes, sama-sama. Yuk, Miss izin. Izin teman-teman.